Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lalita Sutradita dari kelas 12 SKS nomor presensi 13 SMA Negeri 1 Pemalang. Saya akan menjelaskan tentang materi olahraga panahan. Olahraga panahan adalah suatu kegiatan yang menggunakan busur panah untuk menembakkan anak panah. Sebagian orang berpikir bahwa olahraga panahan adalah olahraga yang hanya sekedar menarik dan melepaskan anak panah dari busurnya saja. Tetapi bukan hanya itu loh, olahraga panahan juga membutuhkan kekuatan otot tangan dan tingkat fokus yang tinggi. Panahan bukan hanya olahraga, tetapi olah rasa. Ada yang berpendapat bahwa panahan mulai digunakan pada era Mesolitik, yaitu antara 5.000 hingga 7.000 tahun yang lalu. Namun, terdapat pendapat lain bahwa panahan mulai digunakan pada era Paleolitik, yaitu antara 10.000 hingga 15.000 tahun yang lalu. Baru pada tahun 1676, panahan dipandang sebagai suatu cabang olahraga di Inggris dan akhirnya dapat menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Hingga terbentuk organisasi Federasi Panahan Internasional pada tahun 1931 dan pada tanggal 12 Juli 1953 Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani terbentuk. Jangan lupa untuk menggunakan alat-alat pengaman untuk melindungi diri dari resiko cedera. Gunakan pula alat-alat bantu lain untuk memaksimalkan melakukan kegiatan. Bagian-bagian dari arrow atau anak panah. Yang pertama ada knock. Knock ini digunakan untuk memasukkan ke dalam string atau tali pada busur. Selanjutnya ada vanes, terdiri dari 3. Selanjutnya ada point, bagian yang tajam untuk menancapkan pada sasaran target, serta bagian dari arrow sendiri dinamakan shaft arrow. Bagian dari busur panah. Yang pertama ada riser. Di antara sini sampai sini dinamakan riser. Dalam riser terdapat arrow rest, tempat untuk menempatkan arrow. Yang kedua ada clicker serta visir untuk membidik anak panah agar tepat pada sasaran. Selanjutnya ada stabilizer untuk menstabilkan lecutan dari anak panah. Selanjutnya ada bagian yang dinamakan lim. Terdapat lim atas dan lim bawah. Selanjutnya dapat bagian yang dinamakan string. Pada string terdapat tempat untuk memasukkan knock pada anak panah. Dan yang terakhir terdapat bow stand untuk menaruh busur panah agar tidak jatuh. Untuk cara bermain atau teknik bermain panahan, yang pertama ada posisi berdiri atau stand. Buka kaki selebar bahu, tidak terlalu lebar atau tidak terlalu sempit. Selanjutnya, pasang tali sling pada jari jempol, gunanya agar busur panah tidak terjatuh. Selanjutnya, ada gripping atau menggenggam busur panah. Busur panah bukan digenggam seperti ini, tetapi dengan menggunakan 2 jari seperti ini. Tidak usah takut jatuh karena sudah tertahan oleh tali sling. Selanjutnya adalah teknik knocking, yaitu memasang knock pada anak panah di tali busur atau string dan menempatkan shaft arrow di atas arrow rest. Selanjutnya yaitu teknik hooking, yaitu mengkaitkan 3 jari di string. Jari yang pertama yaitu jari telunjuk diletakkan di atas knock pada anak panah, sedangkan jari lainnya yaitu jari tengah dan jari manis diletakkan di bawah knock pada anak panah. Selanjutnya yaitu teknik extend, yaitu mengangkat busur. Saat mengangkat busur, kita harus menarik sedikit tali busur atau string. Selanjutnya, tarik string hingga jari kita menempel pada pipi, gunanya untuk mengunci agar
anak panah tidak goyang-goyang. Saat jari kita ditempelkan pada pipi, maka string atau tali busur ini harus membelah di antara wajah. Setelah kita menjangkarkan jari di bagian pipi dengan kuat, teknik selanjutnya yaitu membidik ujung anak panah ke tepat sasaran. Tetapi karena di sini menggunakan visir, biasanya membidiknya di bagian visir ini. Setelah membidik sasaran dengan tepat, teknik selanjutnya yaitu rilis atau melepaskan anak panah. Setelah anak panah dilepaskan, teknik selanjutnya yaitu follow through atau gerakan lanjutan. Gerakan lanjutan ini adalah gerakan yang natural. That's a lovely first arrow, so close to the center. Untuk kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan, biasanya dilakukan oleh pemanah-pemanah pada awal, yaitu yang pertama, posisi siku yang tidak pas. Biasanya saat menarik, posisi siku terlalu tinggi atau terlalu rendah. Usahakan saat menarik, siku diposisikan dengan pas. Yang kedua, meletakkan string menempel pada dagu atau di bawah dagu. Seperti ini. Hal ini dapat menimbulkan resiko cedera pada bagian bawah dagu. Yang ketiga, ada menarik string terlalu ke belakang atau terlalu ke depan. Seperti ini. Biasanya seseorang pemanah awal menarik string terlalu ke belakang atau masih terlalu ke depan seperti ini. Selanjutnya, kesalahan yang keempat adalah membidik anak panah terlalu cepat. Biasanya belum dibidik, namun sudah melakukan teknik rilis, sehingga arah anak panah tidak terkendali. Untuk peraturan dalam pertandingan panahan, untuk peraturan umum yang pertama, dalam setiap pertandingan terdiri atas 6 rambahan atau 6 set. Yang kedua, menggunakan 6 anak panah di setiap rambahannya. Yang ketiga, jika menggunakan ruangan indoor, satu peserta menggunakan 3 sasaran target kecil, sedangkan jika menggunakan outdoor, peserta menggunakan 1 sasaran target besar. Yang keempat, jika terdengar peluit pertama, seluruh peserta harus menempatkan diri di garis pertandingan yang tepat di hadapan target sasarannya. Yang kelima, tidak boleh memasang anak panah sebelum peluit kedua dibunyikan, yaitu saat kondisi lapangan aman dari orang-orang. Yang keenam, saat kita memasang anak panah, namun tidak sengaja kita menjatuhkan, anak panah tersebut tidak boleh diambil lagi dan dihitung sebagai poin 0. Peraturan ketujuh, jika anak panah tertancap pada garis di target sasaran, maka poin yang dia dapatkan adalah poin yang terbesar. Peraturan yang ke-8, jika anak panah tidak tertancap pada sasaran target atau terpental, maka tidak dihitung poin kecuali terdapat bekas tancapannya. Yang ke-9, setelah mengambil anak panah dari target sasaran, maka seorang pemain harus memberikan tanda silang pada bekas tancapan tersebut. Yang ke-10, jika terdapat pemain yang mendapatkan poin dengan jumlah yang sama, maka pemenangnya ditentukan oleh jumlah banyaknya nilai 10x yang diperoleh. Jika nilai 10x yang diperoleh juga sama, maka pemenangnya ditentukan oleh banyaknya jumlah nilai 9 yang diperoleh, dan seterusnya. Dan peraturan yang terakhir adalah terdapat 2 sistem dalam pertandingan panahan. Saat pertandingan panahan menggunakan sistem atau babak aduan dan mendapatkan poin dengan jumlah yang sama, maka pemain tersebut harus menambah rambahannya menjadi 12 rambahan. Dengan kata lain, pemain tersebut menambahkan 6 rambahan lagi dan setiap rambahan hanya menggunakan 3 anak panah. Selanjutnya, untuk kelas birbol pada panahan, peraturannya adalah tidak boleh menggunakan stabilizer dan visir. Yang kedua,
biasanya menggunakan busur panah tradisional. Dan yang ketiga, dalam beberapa pertandingan boleh dalam posisi duduk saat memanah. Nah, manfaat dari olahraga panahan ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan kekuatan otot tangan. Yang kedua, untuk meningkatkan fleksibilitas tangan dan jari. Selanjutnya ada melatih kesabaran, meningkatkan fokus dan percaya diri, serta melatih kita untuk disiplin. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat memotivasi semua untuk bisa melakukan olahraga di